Di saat masih banyak kalangan menengah terdidik Indonesia yang menentang program makan bergizi gratis atau MBG, Bill Gates yang merupakan salah seorang filantropis terkaya di dunia justru sangat mendukung program MBG. Dukungan Bill Gates ini terlihat saat ia meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri Jati 030 Gadung, Jakarta Timur bersama Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan Bill Gates dan Prabowo di sekolah ini disambut teriakan histeris para pelajar. Mereka serempak dan spontan meneriakkan nama Presiden berulang kali. Bill Gates tampak gembira menyaksikan anak-anak menyantap makanan bergizi yang dibagikan. Bill Gates dan Prabowo juga meninjau ruang catering, tempat pembagian MBG, serta program cek kesehatan gratis. Kunjungan Prabowo dan Bill Gates ke sekolah ini dilakukan secara mendadak dan spontan, tanpa settingan sama sekali. Dalam obrolannya bersama Presiden Prabowo dan Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Bill Gates mengatakan bahwa program MBG yang digagas Presiden Prabowo merupakan program yang sangat penting. Dadan Hindayana mengungkapkan, Bill Gates memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan MBG. Ia juga menekankan pentingnya pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta anak-anak balita dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sebelum berangkat menuju SDN 030 Gadung, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan Bill Gates di Istana Negara, sekaligus membuka diskusi dengan para menteri dan para pengusaha filantropis Indonesia. Saat itu, Presiden mengungkapkan bahwa Bill Gates sudah memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika, yang setara dengan 2,6 triliun rupiah lebih kepada Indonesia. Sebagian besar dana hibah itu dialokasikan untuk kesehatan sebesar 119 juta dolar, pertanian dan teknologi masing-masing 5 juta dolar, serta bantuan sosial lainnya sekitar 28 juta dolar. Dana hibah Bill Gates untuk kesehatan Indonesia, kata Presiden Prabowo, ditujukan untuk hal-hal strategik seperti pengadaan vaksin, terutama vaksin polio, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bio Farma, sehingga Bio Farma dapat memproduksi 2 miliar dosis vaksin setiap tahun yang dimanfaatkan di 42 negara dan dipakai oleh sekitar 902 juta penduduk dunia. Bill Gates, menurut Prabowo, juga sedang mengembangkan vaksin TBC untuk seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan diuji coba. Pengembangan vaksin TBC ini sangat dibutuhkan Indonesia, mengingat hampir 100.000 orang Indonesia meninggal dunia setiap tahun akibat TBC. Bill Gates, ujar Presiden, berkomitmen untuk terus membantu Indonesia di bidang kesehatan, terutama dalam pemberantasan penyakit TBC. Salah satu filantropis terbesar dunia itu juga sedang mengembangkan vaksin malaria yang juga dibutuhkan Indonesia. Presiden Prabowo sempat berkelakar bahwa Bill Gates mungkin lebih Pancasila daripada kita, karena ia dengan sukarela menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kemaslahatan rakyat dunia di segala bidang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia, Presiden Prabowo telah memutuskan akan memberikan bintang jasa kehormatan kepada Bill Gates. Tadi saya sudah sampaikan keputusan saya sebagai Presiden Republik Indonesia karena dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia, tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia. Saya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Bill Gates adalah pendiri Microsoft yang menurut majalah Forbes memiliki kekayaan sekitar 112,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.859 triliun rupiah. Dengan kekayaan yang sangat besar itu, Bill Gates tercatat berada di urutan ke-13 orang terkaya di dunia berdasarkan versi majalah Forbes. Bill Gates sudah lama tidak lagi menjabat sebagai CEO Microsoft. Sebagian besar sahamnya di perusahaan raksasa teknologi itu telah dijualnya. Namun dia tetap memperoleh keuntungan besar dari investasi yang dilakukannya melalui Cascade Investment, perusahaan lain yang didirikannya untuk mengelola seluruh kekayaannya.
Melalui perusahaan tersebut, ia berinvestasi di sektor energi, real estate, teknologi, serta food and beverage. Sejak mundur sebagai CEO Microsoft, Bill Gates yang kini berusia 69 tahun, lebih memusatkan perhatiannya pada bidang sosial dan kemanusiaan melalui Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Isu-isu kesehatan global, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation, sehingga Bill Gates pun dikenal sebagai salah satu filantropis besar dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menarik perhatian Bill Gates, terutama di bidang kesehatan dan pertanian. Itu sebabnya Bill Gates sangat mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo, karena program tersebut merupakan program yang berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dan untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama ibu hamil, Yayasan Bill Gates sedang membuat program percepatan peningkatan gizi untuk wanita hamil dan wanita Indonesia pada umumnya. Bill Gates juga menaruh perhatian pada perkembangan pertanian di Indonesia dan akan ikut membantu pemerintah Indonesia dalam pengadaan teknologi, pupuk, dan benih yang lebih produktif, yang akan sangat membantu para petani kecil berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan yayasannya untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan, serta sesuai dengan program-program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Bill Gates secara khusus juga menyoroti keanekaragaman genetik pisang sebagai kekayaan Indonesia yang sangat berharga. Untuk itu, yayasannya juga akan membantu Indonesia meningkatkan produksi pisang yang lebih berkualitas. Itulah Bill Gates, filantropis asing yang telah lama membantu Indonesia dan berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Ini merupakan bukti bahwa Bill Gates memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta gagasan-gagasannya yang pro rakyat. Sementara di Indonesia sendiri, banyak kalangan terdidik yang meragukan itikat baik Prabowo, bahkan menyebarkan pesimisme kepada masyarakat agar tidak percaya kepada pemerintah. Men of our time.